pasti nggak mengerti atau belum paham. Hukum pengertian perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian yang tertulis yang dibuat oleh suami kita atau calon suami dan istri. Sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, terutama terkait dengan harta kekayaan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan. Dalam perjanjian perkawinan ada namanya dasar hukum. Dasar hukum itu buat apa sih ada perjanjian perkawinan itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ditulis di pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Terus di pasal 29 ayat 4 juga tertulis isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang B, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, mengatur kewajiban pendaftaran perjanjian ke kantor pencatatan perkawinan atau KUA atau catatan sipil. Yang kedua yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 69 yang di dalamnya ada catatan sebelum putusan MK ini perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau saat nikah. Yang kedua, setelah putusan ini atau perjanjian perkawinan juga dapat dibuat dalam masa perkawinan atau perjanjian pasca nikah itu jadi kita tuh dalam peraturan perundang-undangan kita harus melihat sebuah perjanjian yang telah dibuat atau sudah diputuskan oleh MK. Terus yang terakhir, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata dalam pasal 139 sampai 154 berbunyi mengatur, membentuk, isi, batas, dan pembatalan perjanjian perkawinan menurut hukum perdata barat. Jadi itu banyak orang yang nggak ngerti apa sih hukum perjanjian atau hukum perjanjian perkawinan. Itu kita juga bisa baca. Kalau kamu kurang paham, ada itu di internet atau bahkan di buku KUHP Perdata juga bisa kamu baca. Oh, jadi banyak ya jenis-jenis atau unsur yang terkandung dalam perjanjian perkawinan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum dalam perjanjian perkawinan. Menurut kamu, perjanjian ini dibuat dengan tujuan apa sih? Jadi, tujuan perjanjian perkawinan itu yang pertama ada melindungi harta masing-masing pasangan dari risiko konflik atau perceraian. Yang kedua, mengatur pemisahan harta dan hutang suami istri. Yang ketiga, menentukan sistem pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, bisa membantu pasangan campuran WNI dan WNA dalam urusan hukum properti, waris, atau bisnis. Yang kelima, menjaga keberlangsungan bisnis atau kekayaan keluarga. Dan yang terakhir, perjanjian ini menghindari pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Selanjutnya, kamu tahu nggak isi perjanjian perkawinan itu apa aja? Belum tahu sih, apa aja sih? Nah, aku bantu jelasin ya. Jadi, isi dari perjanjian perkawinan bisa beragam, bergantung kepada kebutuhan pasangan. Umumnya mencakup tentang harta, yaitu pemisahan harta bawaan masing-masing pihak. Yang kedua, tidak ada percampuran harta setelah menikah. Yang ketiga, penentuan pengelolaan hasil usaha atau penghasilan masing-masing. Yang terakhir, kepemilikan aset-aset seperti rumah, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada tentang utang. Utang ini pembatasan tanggung jawab terhadap utang pribadi dan tidak bertanggung jawab atas utang pasangan kecuali yang disepakati bersama. Lalu ada ketentuan lain yaitu seperti pengaturan waris dengan memperhatikan hukum yang berlaku tentunya dan pengasuhan anak jika terjadi perceraian. Lalu pembiayaan rumah tangga, pengelolaan aset, dan kewajiban finansial, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Nah, Intan, kamu tahu nggak sih syarat dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri? Ada tahu, ada syarat dan prosedur pembuatan perkawinan itu sendiri. Yang pertama ada syarat sah. Yang satu dibuat oleh kedua belah pihak secara sukarela. Yang kedua dalam bentuk tertulis dan menggunakan akta notaris.
Yang ketiga, disahkan oleh pejabat pencatatan perkawinan atau KUA atau catatan sipil. Yang keempat, didaftarkan agar mengikat pihak ketiga, yaitu prosedurnya sebelum menikah. Yang pertama, konsultasi kepada hukum. Yang kedua, menyusun dan menandatangani perjanjian di hadapan notaris. Yang ketiga, menyerahkan salinan ke KUA atau catatan sipil saat pencatatan nikah. Yang keempat, dicatat dalam register perkawinan. Selama perkawinan, yang pertama, sama seperti di atas, tetapi ada tambahan, yaitu didaftarkan di pengadilan agar sah dan berlaku. Yang kedua, harus mendapat persetujuan dari masing-masing pasangan. Selain prosedur dan syarat yang harus ditetapkan dalam perjanjian perkawinan itu, ada juga bentuk dan jenis perjanjian. Yang pertama, berdasarkan waktu pembuatan. Yang pertama, pranikah, dibuat sebelum menikah. Yang kedua, pasca menikah, dibuat setelah menikah. Berdasarkan isi, yang pertama perjanjian pemisahan harta, tidak ada harta bersama. Yang kedua, perjanjian campuran terbatas, sebagai harta bisa digabung, sebagian bisa terpisah. Yang ketiga, perjanjian tertentu, hanya mengatur utang, bisnis, atau warisan. 7. Akibat hukum perjanjian perkawinan, yaitu yang pertama, mengikat suami istri sebagai kesepakatan perdata. Yang kedua, mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan. Yang ketiga, mengubah sistem harta kekayaan yang berlaku secara default. Yang keempat, jika tidak ada perjanjian, berlaku ketentuan umum, ada harta bersama dan harta bawaan menurut hukum perkawinan. Yang terakhir adalah pembatalan perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan jika yang pertama, dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Yang kedua, isinya melanggar hukum atau kesusilaan. Yang terakhir, diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pembatalan. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang perjanjian perkawinan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.